sebentar lagi kita akan memperingati hari Natal. Kira-kira ada yang tahu nggak ya Natal itu tanggal berapa? Tanggal berapa? 25 Desember. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, yaitu hari lahirnya Sang Juru Selamat dunia, adik-adik. Nah, betapa kita suka citanya hari ini. Dan juga adik-adik, karena kita hari ini nggak bisa ibadah di gereja, jangan berkecil hati ya, karena kita bisa ibadah di rumah bersama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu online maupun juga semu online dan juga yang lainnya di rumah. Nah, adik-adik, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu buah pujian yang sangat indah untuk menyambut hari lahirnya Sang Juru Selamat kita. Kita akan naikkan satu buah pujian, Hai Mari Berhimpun. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita naikkan sama-sama pujian ini ya. Tiba saatnya kita akan berdoa. Semuanya yuk lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis. Kita mau berdoa buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan telah kembali untuk mempertemukan kami dalam ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh semua himsi. Biarlah Tuhan boleh pimpin kami, biar kami boleh duduk taat dan diam untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami dan juga untuk
semua yang akan menyampaikannya. Biarlah Tuhan pimpin kami untuk waktu kami ke depan, kami mau serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kira-kira kalau kita Natal itu kita menerima apa yuk? Menerima apa? Hadiah. Lauso punya satu kabar baik buat adik-adik. Kira-kira kabarnya apa ya? Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semu Ningsi, dan juga kita akan menerima sebuah hadiah yang sangat istimewa, special gift gitu loh. Nah, mau denger gak? Ayo, kalau mau denger semuanya cari posisinya yang enak untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk ya, yang rapi dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita simak. Halo adik-adik semuanya, Shalom. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semu berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bersukacita mengikuti ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, pagi ini Semu bersyukur sekali dan senang sekali bisa menyapa adik-adik, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi satu hal yang menjadi doa kita bersama, kiranya pandemi ini cepat berlalu sehingga ibadah sekolah minggu dapat kembali dilaksanakan di gereja dan kita bisa bertemu bersama-sama. Adik-adik, pagi ini Semu yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Sebelum Semu bercerita, Semu mau menanyakan satu hal kepada adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang pernah dapat hadiah atau kado? Ayo, siapa? Wow, semuanya pernah dapat hadiah atau kado. Gimana perasaannya ketika dapat hadiah atau kado? Pasti senang dong, pasti bersuka cita karena dapat hadiah. Biasanya kalau kita naik kelas, kita dapat nilai bagus, kita dikasih hadiah sama papa mama. Terlebih kalau kita ulang tahun, kita dikasih hadiah sama papa, mama, dan keluarga kita yang lain. Bisa juga di momen Natal seperti ini, adik-adik dikasih hadiah sama papa dan mama. Ayo, siapa yang di Natal tahun ini sudah dapat hadiah atau kado? Wow, hampir semua ya pernah dapat hadiah. Bagi adik-adik yang belum dapat hadiah, bahkan yang tidak pernah dapat hadiah sama sekali, jangan bersedih ya. Gak boleh sedih. Kenapa gak boleh sedih? Karena ada hadiah terindah dan hadiah terbesar yang sudah disediakan bagi setiap kita, termasuk adik-adik sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan. Apa ya hadiahnya? Ayo dengarkan, semua akan bercerita firman Tuhan. Pada masa pemerintahan seorang kaisar yang bernama Kaisar Agustus, adik-adik, dia memberikan suatu perintah, yaitu menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Kalau istilah sekarang ini dikenal dengan sebutan sensus penduduk, yang berarti penghitungan jumlah jiwa atau penghitungan jumlah penduduk. Jadi adik-adik, pada waktu itu semua orang harus kembali ke daerah asalnya masing-masing untuk dihitung jumlahnya di tempat asal mereka. Di kota Nazaret pada waktu itu seorang yang bernama Yusuf dan Maria, setelah mereka mendengar perintah dari kaisar tersebut, mereka segera pulang ke kampung halaman mereka, yaitu di kota Bethlehem. Jarak antara Nazaret dan Bethlehem harus ditempuh dalam waktu yang cukup lama adik-adik, karena jaraknya sangat jauh sekali. Waktu itu Yusuf dan Maria bukan naik mobil, bukan naik motor, mereka hanya naik keledai adik-adik. Karena waktu itu masih belum ada alat transportasi seperti sekarang ini. Setelah mereka menempuh perjalanan yang begitu jauh, mereka akhirnya tiba di kota Bethlehem. Sesampai di kota Bethlehem, mereka mencari tempat untuk menginap, tempat untuk beristirahat.
Mereka mencari, dan mencari, namun tidak ada tempat untuk menginap. Tidak ada tempat yang kosong adik-adik, semua penuh dengan orang-orang pada waktu itu. Sehingga ketika mereka mencari lagi, mereka menemukan satu tempat. Tapi itu bukan rumah adik-adik. Itu tempat hanyalah sebuah kandang domba. Karena rasa lelah, rasa capek mereka berdua, mereka akhirnya memilih untuk beristirahat di tempat tersebut. Di tempat mereka menginap itu atau di kandang domba tersebut, tibalah waktu Maria untuk melahirkan adik-adik. Maria melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Yesus. Maria lalu mengambil kain lampin dan menutup bayi Yesus dengan kain lampin tersebut. Waktu itu adik-adik, di kandang domba tersebut tidak ada ranjang, tidak ada tempat tidur, yang ada hanyalah sebuah palungan. Palungan itu adalah tempat makan hewan. Jadi, Maria membaringkan bayi Yesus di atas palungan tersebut. Adik-adik, di tempat mereka berada atau di kandang domba tersebut, tidak jauh dari situ ada para gembala yang sedang menggembalakan domba mereka. Tiba-tiba adik-adik, di tengah-tengah para gembala itu ada sinar yang begitu terang. Lalu dari sinar yang bercahaya itu tampaklah seorang malaikat. Mereka waktu itu sangat ketakutan adik-adik. Ada apa ya ini ya? Tapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa." Adik-adik, tahu nggak? Kesukaan besar yang dimaksud oleh malaikat dalam bagian firman Tuhan ini, itulah hadiah yang terbesar yang di awal tadi sudah Semu katakan, bahwa sudah ada hadiah terbesar yang disediakan bagi setiap kita. Apakah hadiah tersebut adik-adik? Seperti kata malaikat, malaikat mengatakan kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, Tuhan Yesus bukan lahir di tempat yang mewah, bukan lahir di tempat yang bagus. Tuhan Yesus hanya dilahirkan di kandang domba. Semu yakin di antara kita tidak ada satupun yang dilahirkan di kandang domba. Kita pasti dilahirkan di rumah sakit, di tempat yang fasilitasnya lengkap. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih-Nya yang besar bagi kita, Dia rela dilahirkan di kandang yang hina. Demi apa adik-adik semua? Demi menyelamatkan dan menebus setiap kita. Menyelamatkan Semu, menyelamatkan adik-adik, mama papa di rumah, dan seluruh keluarga kita yang lain. Itulah hadiah yang terindah dan terbesar yang disediakan bagi setiap kita. Jadi, adik-adik semuanya, walaupun di Natal kali ini kalian tidak mendapatkan hadiah apapun, tapi tetaplah bersuka cita karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah lahir bagi kita. Tuhan Yesus bukan melihat hadiah yang diberikan oleh mama papa di rumah, tapi Tuhan Yesus melihat hati adik-adik semua, yaitu hati adik-adik yang mau terbuka dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, sebagai anak-anak sekolah minggu, biarlah adik-adik semua tetap menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan,
setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, dan bersyukur selalu atas kasih Tuhan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Semuningsi tadi? Nah, sangat memberkati kan? Nah, spesial hadiah dari Tuhan Yesus adalah dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita sebagai juru selamat manusia, adik-adik. Nah, luar biasa nggak? Luar biasa ya. Nah, sekarang tiba waktunya buat kita untuk ayat hafalan, adik-adik. Nah, ayat hafalan kita hari ini akan diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Sama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita ulang sekali lagi ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, adik-adik. Nah, kira-kira kita semua udah menerima keselamatan dari Tuhan belum ya? Semoga sudah. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan kuis berhadiah. Nah, kuis berhadiah ini akan disampaikan oleh teman kita, Johannes. Kira-kira masih ada ingat enggak ya, Johannes itu yang kayak gimana orangnya? Atau yang badannya gede atau gimana? Ya, sama-sama kita simak kuisnya. Kira-kira apa pertanyaannya ya? Simak dengan baik-baik ya. Nah, adik-adik, dengerin pengumuman ya. Yang pertama, tanggal 25 Desember, hari Natal, sekolah minggu kita akan mengadakan Natal bersama secara online, dan juga ada paduan suara dari anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu loh. Nah, adik-adik, dan juga kita akan menerima hadiah nanti di akhir bulan Desember. Jadi buat adik-adik yang telah rajin untuk mengirim aktivitas sama Semuningsi, dikirim, hadiahnya akan diterima di akhir Desember loh. Nah, kira-kira hadiahnya apa ya? Nanti kita lihat hadiahnya apa ya. Yuk, sama-sama adik-adik kita bagi diri. Kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Kita akan menutup mata, lipat tangan. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini ibadah online kami telah berakhir. Biarlah firman Tuhan tetap hidup di dalam kami, dan juga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pertemukan kami kembali pada minggu depan dalam online sekolah minggu kami berikutnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan berkati setiap kami, kesehatan kami, dan juga untuk diri kami, keluarga kami, untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya ya. Tetap pakai masker, jaga kesehatan, dan makan vitamin dan juga buah-buahan biar kita tetap sehat. Bye-bye. Hai guys, kuis hari ini bersama Johannes ya. Simak pertanyaannya ya. Siapkan kertas dan pulpen. 1. Dari kota manakah Yusuf dan Maria berasal? Sekali lagi ya. Dari kota manakah Yusuf dan Maria berasal? 2. Apakah yang dikatakan malaikat kepada para gembala yang tinggal di padang? Sekali lagi ya. Apakah yang dikatakan malaikat kepada para gembala yang tinggal di padang? 3. Di manakah bayi Yesus dibaringkan? Dan dengan apakah bayi Yesus dibungkus? Sekali lagi ya. Di manakah bayi Yesus dibaringkan? Dan dengan apakah bayi Yesus dibungkus? Setelah selesai, kirimkan jawabannya ke WA Semuningsi, oke?